Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tianda Astri Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil asesmen akhir semester saya untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor. Di sini kita akan membahas dua soal. Untuk soal yang pertama, kita akan membahas tentang Three Basic Custom Laws dan Free Trade Agreement. Di sini kita akan menjelaskan keterkaitan antara Three Basic Custom Law dan juga Free Trade Agreement untuk mengetahui dampak terhadap efisiensi rantai pasok dan juga daya saing perdagangan internasional di Indonesia. Nah, untuk soal yang pertama, di sini pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana kondisi dari The Three Basic of Custom Law ini dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi importir, importir dan juga negara. Nah, pada dasarnya, Three Basic Law Custom ini terbagi menjadi tiga, yaitu adanya HS Code atau Tarif Classification. Yang kedua ada Custom Valuation, di mana di sini adanya nilai pabean. Dan yang ketiga adanya Rules of Origin. Nah, dalam ketiga Basic Custom Law ini, kita itu memiliki 5 FTA yang berlaku. Contohnya seperti A3, ada IJPA, ada RCEP, kemudian ada AKFTA, ada ACFTA, dan lain-lain. Nah, kita di sini akan mengenal apa sih tiga instrumen dasar yang ada di kepabeanan. Tadi sudah saya sebutkan beberapa ya, ada tiga. Di sini tarif classification atau HS code, di mana HS code ini digunakan sebagai alat identifikasi jenis barang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Nah, klasifikasi ini menentukan tarif biaya masuk, persyaratan impor dan ekspor, kemudian juga fasilitas kepabeanan yang diperbolehkan. Nah, kesalahan dalam tarif klasifikasi ini juga nanti dapat beresiko menyebabkan bea masuk yang lebih tinggi atau keterlambatan custom hingga sanksi di bagian administrasinya. Yang kedua, di sini ada yang namanya custom valuation atau nilai pabean. Jadi, custom valuation ini menghitung dasar perhitungan bea masuk, PPN impor, PPh pasal 22 impor, serta penetapan nilai pabean yang akurat yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung land cost secara tepat. Jadi, kalau misalnya kita under valuation, kita juga beresiko nih untuk audit dan juga kena sanksi. Tapi ketika kita over valuation, kita juga tidak bisa mendapatkan harga yang kompetitif di pasaran. Karena ya udah pasti harga yang kita jual akan lebih tinggi karena biayanya juga lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk of origin sendiri atau yang biasa kita kenal ROO, ROO ini merupakan menentukan asal suatu barang menjadi syarat utama yang diperbolehkan tarif preferensi FTA, di mana pemenuhan ini bisa dilakukan atau dibuktikan dengan Certificate of Origin, yaitu from D atau tadi FTA A3 atau from E atau FTA AC FTA. Jadi tanpa ROO yang dipenuhi, perusahaan tetap akan dikenakan pajak harga yang normal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ngikutin arahan dari FTA ini, ada kemungkinan kita bisa bebas pajak, maksudnya bebas bea masuk dan juga memiliki biaya proses impor atau ekspor yang jauh lebih rendah. Nah, keuntungannya apa sih bagi eksportir, importir, dan negara? Kalau bagi eksportir, tentunya FTA sendiri menurunkan tarif impor di negara tujuan. Jadi, harga yang kita keluarkan atau misalnya nanti harga jual kita di pasaran itu ya jauh lebih kompetitif karena biaya yang kita keluarkan untuk ekspor itu cenderung jauh lebih rendah dibandingkan kita tidak menggunakan FTA yang tepat seperti itu. Kemudian kalau untuk importir,
Sama juga, tarif bea masuk ke negara tersebut itu akan jauh lebih rendah sehingga kita dapat menurunkan harga land cost serta meningkatkan efisiensi biaya. Kalau bagi negara, optimalisasi FTI itu meningkatkan daya saing industri nasional serta menurunkan biaya bahan baku impor dan meningkatkan nilai ekspor serta menarik investasi asing untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Nah, di sini analisisnya nih kepabeanan sebagai strategi efisiensi supply chain. Kalau dari perspektif manajemen logistik, FTI itu udah bukan lagi sekedar instrumen penurunan tarif, tetapi sebagai strategi peningkatan efisiensi rantai pasok yang menyeluruh, di mana manfaat tersebut dapat diperoleh perusahaan untuk memiliki kompetensi dan juga mengelola tiga instrumen kepabeanan secara tepat. Kesimpulan strategisnya adalah kompetisi kepabeanan bukan lagi fungsi administratif doang, tetapi faktor strategis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di mata internasional. Perusahaan yang menguasai tiga instrumen dasar dan mampu memanfaatkan FTA secara optimal, itu juga dapat menekan biaya logistik serta memperkuat posisi perusahaan tersebut di dalam rantai pasok global. Jadi intinya ketika kita nih mau terjun ke ekspor, impor, atau perdagangan internasional, kita yang harus kita perhatikan adalah pahami aturannya, manfaatkan FTA yang disediakan oleh pemerintah atau suatu negara tersebut, dan kita juga bisa mendapat keuntungan dari kita mematuhi atau kita mengetahui nih aturan main dari proses ekspor dan juga impor. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor dua. Di sini kita akan membahas terkait overhead cost dalam ekspor kopi. Nah, di sini kita akan membahas analisis biaya pendukung dan juga dampaknya terhadap harga jual di pasar internasional. Nah, soal untuk nomor dua, sebuah perusahaan eksportir mengeluarkan biaya dalam kegiatan ekspornya. Contohnya seperti biaya pengemasan, biaya administrasi dokumen ekspor, biaya sertifikasi produk, dan juga asuransi pengiriman. Nah, pertanyaannya, menjelaskan mengapa biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai overhead cost dalam kegiatan ekspor. Dan yang kedua, dampak terhadap harga jual. Analisis bagaimana peningkatan overhead cost dalam mempengaruhi harga jual produk ekspor di pasar internasional. Nah, di sini jawabannya yaitu ada kategori overhead cost, di mana overhead cost ini terdiri dari biaya pengemasan, biaya administrasi dokumen, biaya sertifikasi produk, dan biaya asuransi pengiriman. Jadi, biaya overhead cost ini bukan lagi sekedar eh, cost yang dikeluarkan ketika kita melakukan produksi. Tidak, tapi overhead cost ini adalah cost-cost atau biaya-biaya yang kita keluarkan untuk mendukung kelancaran aktivitas ekspor maupun impor. Oke, di sini ada dampak dari peningkatan overhead cost. Jadi ketika kita memiliki overhead cost yang tinggi, itu kita juga berpotensi untuk menaikkan harga atau berpotensi untuk mengurangi daya saing penjualan kita dibandingkan Vietnam dan juga Brazil. Jadi overhead cost ini akan menentukan berapa sih formula harga jual yang akan kita lakukan atau yang akan kita tentukan nih untuk harga kita. Dimana kan kita tahu ya harga jual itu sama dengan biaya produksi ditambah dengan overhead cost, kemudian ditambah juga dengan biaya logistik, ditambah dengan margin keuntungan kita. Contoh, ketika overhead itu naik sebesar 1 USD per kilogram, otomatis itu akan mendorong harga jual hingga naik sebesar 8,3%, dan itu berpotensi mengurangi daya saing dibandingkan Vietnam dan juga Brazil kalau untuk ekspor ke Indonesia ke luar negeri. Seperti itu. Jadi, ketika kita memiliki harga overhead yang memang naik, kita cuma punya dua opsi di sini. Yang pertama, kita menaikkan harga
tapi daya saing kita turun di pasaran karena otomatis harga kita naik dan customer juga pasti eh, mencari alternatif lain untuk membeli produk yang sama. Atau yang kedua, kita tetap mempertahankan harga, tetapi ya udah keuntungannya kecil gitu, nggak terlalu besar daripada ya sebelumnya. Nah, kesimpulannya dari dua soal yang sudah kita bahas, yaitu dari three basic custom law dan juga overhead cost. Untuk soal yang pertama, eh Three Basic Custom Law ini merupakan fondasi perdagangan internasional yang memungkinkan perusahaan memanfaatkan FTA secara optimal. Ketika FTA sudah diterapkan secara benar, ketiga instrumen ini dapat menurunkan biaya logistik, instrumen efisiensi rantai pasok, dan juga memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing perusahaan kita dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang kedua, untuk overhead cost dalam ekspor, biaya pengemasan, administrasi dokumen, sertifikasi, dan juga asuransi merupakan overhead cost yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi, namun sangat esensial ketika kita melakukan utamanya adalah kegiatan ekspor, di mana ketika terdapat adanya overhead cost, maka kita akan berpotensi menaikkan harga ekspor dan juga bisa mengurangi potensi daya saing kita nih di pasar global seperti itu. Jadi melalui eh, jadi karena overhead cost yang terjadi, makanya perusahaan itu didorong untuk melakukan strategi yang lebih opsional. Yang pertama ya mungkin salah satunya adalah dengan digitalisasi, kemudian pemanfaatan FTA yang berlaku di negara tersebut untuk memperkuat manajemen rantai pasok mereka. Nah, integrasi dari kedua konsep ini adalah pemahaman three basic custom law ini mampu membantu perusahaan untuk mengoptimalkan overhead cost dengan melalui pemanfaatan tarif preferensi dari FTA sehingga harga jual di pasaran itu tetap kompetitif dan juga mempertahankan margin keuntungan yang sehat bagi perusahaan. Mungkin sekian dari presentasi hasil asesmen akhir saya untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan atau mendapatkan pencerahan nih tentang three basic custom law dan juga overhead cost dalam kegiatan ekspor maupun impor. Sekian dari saya, terima kasih.